Udah effort banget masak dari subuh untuk dibawa ke kebun, sampai di kebun ternyata malah hujan deras. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di video sederhana aku. Jadi kali ini aku mau masak janin pisang. Kalau biasanya aku masak jantung pisang, kali ini aku mau masak janinnya pisang. Oke, untuk jantung pisang sama janin pisang ini tuh beda ya. Kalau jantung pisang itu kan jantung pisang yang ada di ujungnya pisang yang udah mateng gitu loh, maksudnya pisang yang udah tua. Kalau janin pisang ini tuh adalah pisang yang belum mekar alias pisang yang baru ngunclup. Jadi ini tuh pisang yang belum jadi gitu tapi udah diambil bunganya. Dan untuk cara ngebersihinnya ini tuh lebih mudah ya, tinggal dipotek-potekin aja untuk bunga bagian atasnya, karena untuk yang bagian bawahnya ini adalah pisang yang masih muda banget alias pisang yang belum jadi. Kalian mudeng gak sih aku ngomongnya? Pokoknya ini adalah janin pisang ya, bukan jantung pisang intinya. Nah ini untuk bagian yang udah pucuknya banget, yang masih mudanya banget, ini tuh tinggal aku iris-iris aja karena ini tuh masih empuk banget, nggak perlu dipotek-potekin untuk bagian yang udah tua. Nah sebelum ngerebus janin pisangnya itu tadi, di sini aku mau ngerebus sawi selobor dulu karena mau aku campurin sawi selobor karena janin pisangnya itu tadi cuma sedikit gitu loh guys. Nah ini setelah sawi selobornya mateng, aku masukin janin pisangnya. Nah biar lebih cepet di kompor sebelahnya aku mau goreng tempe ya, dan ini dia untuk janin pisangnya itu udah mateng dan untuk tempe gorengnya juga udah mateng. Ini tuh tempe gorengnya untuk lauknya ya, aku bikin lauknya simple aja, tempe goreng kayak gini, nggak tepung-tepungan, biar lebih mempersingkat waktu gitu loh. Nah ini untuk bumbu janin pisang dan juga sawinya aku pakai bawang putih, ketumbar, kemiri dan juga cabai aja. Nah ini tuh tinggal aku goreng aja, kalau udah matang aku angkat. Lanjut di sini aku mau bikin sambelan. Aku bikin sambelannya cuma cabai sama bawang putih dan juga tomat aja. Lebih enak kalau misalnya ada terasi, tapi nggak ada terasinya ya udah gini aja enak. Ini tuh tinggal diulek aja udah mateng ya. Nah lanjut untuk sayurnya, di sini yang aku tuangin duluan adalah santannya karena untuk bumbunya tadi udah aku goreng. Dan untuk bumbu yang udah aku goreng tadi aku ulek lalu aku masukin ke santan ini lalu diaduk-aduk sampai agak mendidih gitu ya. Lanjut di sini tinggal dicemplungin aja untuk sawi sama janin pisangnya yang tadi dan juga diaduk-aduk biar rata kayak gini. Jangan lupa dikasih seasoning micin dan juga garam, tadi kan belum dikasih garam ya. Tinggal ditungguin aja sampai mendidih dan ini tuh udah mateng. Nah karena sayurnya udah mateng langsung aja aku wadah-wadahin karena mau aku bawa ke kebun. Nah untuk sambal dan juga nasinya aku taruh di rantang dan wadah kayak gitu ya. Nah ini tahu-tahu aku udah sampai di kebun aja, langsung aja di sini aku metik-metikin cabenya karena memang niatnya aku tuh ke kebun mau metikin cabe ini. Di sini itu untuk harga cabai rawit bener-bener masih murah meriah banget ya guys. Cuma ada di harga 15.000 aja. Kalau di daerah kalian berapa nih guys harga cabe? Coba komen di bawah ya. Ini tuh belum lama aku sampai di kebun, untuk langitnya itu udah bener-bener mendung banget. Khawatir banget ya guys kalau hujan karena ini tuh untuk ngambil cabenya itu masih luas dan kalau hujan gak mungkin selesai hari ini. Nah di situ tadi aku tuh ditemenin sama dua bocil ya guys. Aku tuh nggak sendirian, aku tuh dibantuin sama mbakku dan mbakku juga ngajak anaknya gitu di kebun. Jadi Delinda hari ini ada temen gitu guys di kebun. Ada bocil-bocil di kebun, bener-bener kayak pemandangan banget nggak sih? Karena mereka itu kalau di kebun heboh guys, ayun-ayunan, prosot-prosotan, bahkan teriak-teriak, ada yang minta makan, minta minum, minta jajan. Duh bener-bener heboh deh mereka. Nah ini tuh masih sekitaran jam 10-an tapi udah hujan aja. Jadi si bocil-bocil aku ajakin ke gubuk karena udah hujan, sambil berhenti, sambil minum, sambil makan jajan, sambil menikmati hujan juga. Duh dinginnya mana luar biasa banget. Nah karena nungguin hujan dari tadi itu nggak reda-reda, akhirnya di sini kita memutuskan untuk pulang aja. Dan untuk hasil cabenya digendongin sama mbakku ya, karena suamiku tadi itu udah duluan gendong dua bocil, Delinda sama Mbak Anggun. Untuk kabutnya itu memang bener-bener tebal banget di mana-mana sampai nggak kelihatan mana-mana ya guys, kayak gitu tuh penampakannya. Dan di sini aku tuh rempong banget karena aku tuh bawa makanan yang tadi udah aku siapin tapi nggak sempet dimakan di kebun. Akhirnya untuk makanannya di sini itu aku bawa pulang lagi. Untuk hujannya itu semakin lama, semakin siang, semakin deres aja, bukannya semakin reda. Oke, untuk video aku kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa saksikan terus video-video aku selanjutnya. Bye bye guys.